Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama ada Nur Ayu Natasha, yang kedua ada Elsa Dila Yosmalita, dan yang ketiga ada saya sendiri, Galih Pamungkas Wibisono. Di sini kami akan membacakan hasil persentase kami yang berjudul Ekonomi Politik Islam. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan uang dalam Islam. Sejarah uang dalam Islam. Uang merupakan hal primer yang dicari oleh masyarakat masa kini. Pasalnya, dengan uang kita bisa mensejahterakan diri. Uang juga digunakan untuk upaya beribadah. Tak heran apabila seorang individu berbondong-bondong untuk mencari kebahagiaan dunia, bahkan insya Allah kebahagiaan akhirat. Uang dalam masa sampai datangnya Islam. Sebelum Islam turun ke Mekah, penduduk di sana sudah mengenal dinar dan dirham sebagai alat bertransaksi. Transaksi menggunakan dinar dan dirham terus berlanjut, bahkan sampai datangnya Islam ke Mekah. Namun pada kala itu, dinar dan dirham beredar memang bukan milik bangsa Arab sendiri, alias belum memiliki bentuk ukiran yang melambangkan bahwa dinar tersebut adalah milik bangsa Arab. Juga ukuran yang beredar berbeda-beda, alias nilai ukurnya berdasarkan berat dan kadarnya. Pada zaman Rasulullah, beliau belum melakukan perubahan atas mata uang yang berlaku. Pasalnya pada kala itu Rasulullah SAW dan para sahabat tengah mengurusi urusan yang lebih penting, yaitu berdakwah dan memerangi kaum kafir. Berikutnya perkembangan uang di masa khalifah. Yang pertama ada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa khalifah Abu Bakar, perekonomian di masa pemerintahan beliau menanjak. Pasalnya Abu Bakar As-Siddiq berkomitmen tegas untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Meskipun begitu, bentuk uang belum ada perubahan dan masih sama seperti aslinya. Berikutnya ada pemerintahan Umar bin Khattab. Perkembangan uang dalam Islam yang sangat signifikan tentunya terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa tersebut banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Namun perubahan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan dirham atau uang perak. Pada awalnya dirham hanya berupa koin terbuat dari perunggu yang dicetak dengan menggunakan askara Arab di kedua sisinya. Berikutnya pemerintahan Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan terdapat pencetakan uang dinar dan dirham baru, di mana tanpa mengabaikan ketetapan yang sudah ditetapkan secara syar'i, diriwayatkan bahwa dinar yang beredar pada masa tersebut memiliki motif Islam di satu sisinya, dan sisi lainnya terdapat motif asli Persia atau mengandung dari unsur keislaman dan unsur asal muasal dinar maupun dirham tersebut. Berikutnya, pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi perekonomian sudah mendekati sempurna, sehingga tidak ada perubahan yang dilakukan dalam mengelola mata uang. Mungkin sedikit perubahan motif dalam pencetakan uang, dinar maupun dirham. Setelah masa tersebut, perkembangan pun berlanjut hingga diberlakukannya uang kertas. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Dila Yosmalita dengan NIM 50119318. Akan melanjutkan materi dari Galih. Pengertian dan fungsi uang menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Fungsi uang, Al-Ghazali telah menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang. Di antaranya ialah sebagai Kiwan al-dunya atau satuan uang, hakim mutawassit atau pengukur nilai barang, dan al-mu'awwilah atau alat tukar atau medium of exchange. Sedangkan makna uang sebagai al-mu'awwilah menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan medium of change. Evolusi uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter akibat negatif dari permasalahan dan penurunan nilai mata uang. Problematika barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problematika barter yang dalam istilah modern disebut sebagai A. Kurang memiliki angka penyebut yang sama. B. Barang tidak dapat dibagi-bagi. C. Keharusan adanya dua keinginan yang sama. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi.
Merujuk kepada Al-Quran, Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang, pemalsuan, dan penurunan nilai uang. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada menimbun 1000 dirham, karena mencuri merupakan salah satu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu digunakan dan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Larangan riba. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya sebagaimana penimbun barang untuk kepentingan individual. Bunga juga muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung, dan sebagainya dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl. Menurut Al-Ghazali, bentuk transaksi tersebut hukumnya haram. Baik, saya akan melanjutkan materi bacaan dari Elsa Yosmalita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ayu Natasha dengan NIM 50119314. Saya akan melanjutkan materi bacaan pemikiran menurut Al-Makrizi. Konsep uang. Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan uang buruk, dan daya beli uang. Sejarah dan fungsi mata uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Dalam sejarah, perkembangan Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa Islam. Kedua, ada implikasi penciptaan mata uang buruk, yaitu Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Ayyubi, ini mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah diperedaran. Konsep daya beli uang, yaitu menurut Al-Makrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran menurut Al-Makrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Materi terakhir yaitu peran pemerintah terhadap kebijakan uang dalam sejarah Islam, yaitu adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi, kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk stimulasikan keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak yang menstimulasikan ekonomi. Kebijakan ekonomi fiskal juga berfokus kepada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasikan ekonomi dalam ekonomi modern. Kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh dan menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk
memanipulasikan tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi, efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Sekian persentase dari kelompok 6. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.